materinya. Mau presentasi video atau saya? Oke. Sebentar Bu, saya nanti saya share sendiri. Ada kelihatan ya presentasinya, Bapak Ibu? Oke, ya kelihatan udah. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Nanti kita bisa diskusi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki gaya dan strategi yang masing-masing di sekolah. Jadi kita langsung saja. Apa itu strategi? Strategi itu rencana sebenarnya bahasa kita. Apa sih yang mau kita buat di dalam proses belajar mengajar sehingga berjalan dengan efektif gitu ya. Nah, apalagi di dalam strategi itu kita mendapati teman-teman yang disabilitas, teman-teman yang memang memiliki kebutuhan khusus. Bagaimana strateginya itu yang paling penting. Baik strategi di dalam diri kita, pendekatan kita maupun strategi dalam proses belajar mengajar kita. Terus ya sama seperti yang kita tahu bahwa belajar adalah suatu kegiatan seseorang untuk membuat atau menghasilkan suatu perubahan yang positif. Nah, kita pasti berharap kepada teman-teman, kepada siswa kita, murid kita dalam proses belajar mengajar di sekolah kita dapat memberikan hal-hal yang positif. Karena tujuan dari pendidikan jasmani itu kan adalah bagian dari proses pendidikan yang di dalamnya itu membentuk karakter orang, membentuk karakter manusia sehingga dia menjadi baik. Itu prinsip dari proses belajar mengajar. Akhlaknya baik, moralnya baik, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan kualitas dari kebugarannya, kualitas dari gerak fisiknya, gerak jasmaninya. Ya, yang pasti belajar adalah suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu, itu udah pasti. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mau menjadi mau. Ini agak sulit. Ada teman-teman disabilitas yang nggak mau belajar sama sekali dengan penjas. Ada yang takut, ada yang karena keterbatasannya, karena gangguannya. Tapi ada juga teman-teman yang membutuhkan perhatian khusus yang ternyata dia lebih dari apa yang kita kira gitu. Jadi belajar memberikan pengalaman yang baik buat mereka, memberikan pengalaman sesuatu yang baik buat teman-teman yang bisa cepat mengenal, bukan hanya mengenal proses belajar, tapi bagaimana mengenal sosial. Penting di inklusi ini adalah sosialisasi atau sosial, berhubungan baik antar teman, antar warga maksudnya di dalam proses pendidikan itu, siswa dengan siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungannya. Nah, di dalam proses belajar juga pasti Bapak Ibu guru memiliki peran ya. Peran pertama adalah guru itu sebagai pengajar dan pembimbing. Guru sebagai pengajar dan memberikan pelayanan kepada siswa agar selaras dengan tujuan sekolah. Pasti sekolah juga memiliki banyak tujuan-tujuan, ada visi dan misinya, dan guru dituntut untuk selaras dengan itu gitu ya. Tentu juga dilengkapi dengan bagaimana kepribadian kita sebagai guru. Guru menjadi contoh sebenarnya, kan Bapak Ibu para guru senior ini bagian dari proses yang sangat panjang dalam mengajar, tentu jadi idola. Teman-teman kita nih atau siswa kita nih mengidolakan kita, maka kita juga harus jadi contoh. Kita adalah pribadi yang digugu dan ditiru sehingga kita memiliki peran yang baik di dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam proses pola pembelajaran tentu ada yang berkelompok besar, ada yang kelompok kecil, kaitannya dengan teman-teman disabilitas atau teman-teman yang membutuhkan kebutuhan khusus. Nah, kita tinggal memberikan strategi seperti apa. Jika dalam kelompok besar seperti apa, misalnya kita dalam proses permainan, dapatkah dibuatkan dalam proses kelompok besar 30 orang atau dalam satu kelas itu, atau ketika itu susah ternyata nggak bisa nih dalam proses belajar kita, kita bisa dibagi kelompok-kelompok kecil, kemudian ternyata ada yang